Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, tetapi pemilu di Indonesia baru dilaksanakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Karena pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, lalu timbul pertanyaan apakah selama 10 tahun tersebut, Indonesia tidak demokratis. Sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan Indonesia, sebenarnya pemerintah berencana untuk mengadakan pemilu di Indonesia. Pemerintah sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946, yaitu melalui Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR rencananya akan diselenggarakan bulan Januari tahun 1946. Namun karena belum siapnya perangkat hukum, dan ketidakstabilan negara akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, mengakibatkan pemilu tidak kunjung dilaksanakan hingga 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menetapkan pemilu pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, dan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September tahun 1955, yaitu untuk memilih anggota-anggota DPR, sedangkan pada tanggal 15 Desember tahun 1955, pemilu untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Setiap pelaksanaan model demokrasi memiliki ciri khas serta karakteristik berbeda-beda. Untuk mempermudah dalam membagi periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, maka dalam video ini dibagi menjadi 4 periode yaitu 1. Demokrasi liberal, tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. 2. Demokrasi terpimpin, tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tahun 1965. 3. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998. 4. Demokrasi era Reformasi. Era demokrasi liberal, tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Periode ini menggunakan sistem parlementer. Kabinet presidensial yang dipimpin presiden digantikan dengan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam kabinet parlementer ini, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. Seusai agresi militer Belanda II, pada tanggal 19 Desember tahun 1945, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga saat itu muncul beragam partai. Hasilnya, suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai. Hal ini berakibat munculnya sikap politik yang saling menjatuhkan antar partai, karena tidak ada satupun partai besar yang memiliki suara mayoritas lebih dari 50%, sehingga umur setiap kabinet pada masa demokrasi liberal ini tidak berusia panjang. Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi 7 era di bawah pimpinan Perdana Menteri. Berikut adalah sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir, tanggal 6 September tahun 1950 sampai 27 April tahun 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Natsir berasal dari Partai Masyumi. 2. Kabinet Sukiman Suwiryo, tanggal 27 April tahun 1951 sampai 3 April tahun 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI, yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo dan Suwiryo. 3. Kabinet Wilopo, tanggal 3 April tahun 1952 sampai 3 Juni tahun 1953. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo,
atau Kabinet Ali Wongso. Tanggal 31 Juli tahun 1953 sampai 12 Agustus tahun 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret tahun 1956. Kabinet pada masa ini, untuk pertama kalinya pemilu berhasil dilaksanakan. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Tanggal 20 Maret tahun 1956 sampai 4 Maret tahun 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun. 7. Kabinet Juanda. Tanggal 9 April tahun 1957 sampai 5 Juli tahun 1959. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda dengan program Pancakarya, sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965 yang disebut masa Orde di bawah pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Pada periode ini, kekuasaan didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis serta makin meluasnya peranan TNI dan Polri sebagai unsur sosial politik menyebabkan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Berikut praktik sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden. 1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Pemilu yang merupakan syarat utama adanya demokrasi. Namun hasil pemilihan DPR oleh rakyat dibubarkan oleh presiden, dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR bentukan sendiri. Hal ini merupakan suatu penyimpangan demokrasi. 2. Soekarno membentuk MPRS, DPR-GR, dan DPAS melalui penetapan presiden dan peraturan presiden bukan melalui mekanisme pemilu. 3. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam Sidang Umum MPRS tahun 1963. 4. Usulan prinsip Nasakom untuk melanggengkan kedudukan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Usulan ini merupakan pemaksaan kehendak demi untuk melanggengkan kedudukan presiden, di mana Nasakom bertentangan dengan prinsip dasar negara Republik Indonesia terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini dilakukan sebagai upaya kritikan terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Orde Baru berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa demi menumbuhkan stabilitas nasional, dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, pemerintahan Orde Baru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 1. Indonesia adalah negara demokrasi. Namun Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian. 2. Soeharto pada masa itu hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan-perusahaan besar negara. Hal ini tentu bertentangan dengan demokrasi. 3. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat dan siapapun yang menentang kebijakan pemerintahan waktu itu dianggap telah menentang Pancasila. 4. Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan kepada pemerintah, karena kritikan dianggap mengganggu kestabilan negara. 5. Diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden. Reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi berlangsung mulai dari 1998 sampai dengan saat ini.
atau sering disebut sebagai Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pada masa reformasi ini, beberapa indikator kedemokrasian mulai kembali diwujudkan di Indonesia. Di antaranya, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, serta diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999.